Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan juga rahmatnya kepada kita semuanya, di mana pada pagi yang mulia ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyiral muslimin, para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pembahasan dari materi yang lalu yang berkaitan dengan masalah nafkah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Hak istri atas suami itu adalah suami wajib memberikan nafkah berupa rezeki dan juga pakaian secara ma'ruf. Ini bermakna ketika ada seorang suami telah menikahi seorang istri, maka suami wajib memberikan nafkah kepada si istri. Dan nafkah apa yang wajib diberikan suami kepada sang istri? Jadi nafkah itu ada 3 macam. Nafkah lahir, nafkah sandang, papan, dan juga nafkah berupa apa ibu-ibu? Pangan, ya. Sandang, pangan, papan. Ya, ini nafkah yang wajib diberikan suami kepada si istri. Sehingga ketika suami dia itu memiliki rezeki, orang yang pertama kali yang wajib diberikan nafkah itu adalah sang istri. Tapi ibu-ibu, realita yang ada itu justru kebalikannya. Contohnya ibu-ibu, jenengan pernah nggak mendapati ada seorang suami, dia itu qadarullah mendapatkan rezeki yang banyak, dapat bonusan, ada gaji tambahan dari perusahaan. Kira-kira ibu-ibu, kalau panjenengan punya suami mendapatkan rezeki tambahan, apa yang dilakukan oleh suami kepada panjenengan?
Biasanya apa? Meneng-menengan atau gimana biasanya? Diam-diaman, laras. Tapi ibu-ibu, di balik diamnya suami itu ada rencana ibu-ibu. Ada rencana, laras. Lah, apa rencananya ibu-ibu? Biasanya ibu-ibu, kalau suami punya bonusan, suami memiliki rezeki yang lebih, biasanya seneng ngajak kopi bestine. Ya, enggak ibu-ibu? Iya. Ya, biasanya suami kalau punya rezeki yang lebih, dia itu lebih suka nongkrong sama temannya, ngopi sama temannya, dan lebih suka ke kafe atau ke restoran bersama temannya. Dan dia tidak suka kalau ngajak istrinya. Ya, kira-kira ibu itu termasuk perbuatan yang benar atau kurang tepat? Kenapa kurang tepat ibu-ibu? Nggih. Ketika ada bonusan, ya itu yang pertama kali dikasih itu adalah istri, bukan temannya. Akan tetapi ibu-ibu, kenapa suami lebih suka ngajak temannya daripada istrinya? Apa alasannya ibu-ibu? Jenengan, nggih. Jenengan pernah nggak berpikir ibu-ibu, suami lebih suka nongkrong sama temannya dibandingkan nongkrong sama ibu-ibu? Kira-kira panjenengan pernah nggak mikir kenapa ibu kira-kira itu? Pamer. Nggih. Lah, biasanya ibu-ibu, kenapa kok suami lebih suka nongkrong dengan temannya daripada istrinya? Dikarenakan ibu-ibu karena suami itu biasanya kalau nongkrong itu nggak terbatas waktu, bebas. Beda sama kalau ngajak istrinya, nggih, leres. Ketika ada istri diajak suami ke kafe, ke restoran, mesti habis makan langsung geger pulang, geger, ya kan? Sehingga ketika istrinya geger pulang, suaminya tidak nyaman. Beda kalau si suami sama temannya sampai berjam-jam dia akan betah dan kerasan, betah. Kenapa? Karena si suami menemukan teman yang bisa untuk berkeluh kesah, sharing, dan juga bisa untuk saling bertukar pikiran. Sehingga ini suami kenapa lebih suka nongkrong sama temannya daripada istrinya. Ya. Namun ibu-ibu, ini sebenarnya dalam syariat itu hukumnya tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada seorang sahabat yang bertanya, Ya Rasulullah, mahaku zaujati ahadina alaihi. Wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang dari kami yang wajib ditunaikan suaminya? Maka Nabi mengatakan, antu ta'imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita. Kamu makan sebagaimana yang dimakan istrimu, kamu berpakaian sebagaimana pakaian yang dipakai oleh istrimu. Tandanya apa ibu-ibu? Suami makan itu apa yang dimakan oleh istri. Sehingga jikalau ada suami, kalau ada bonusan makan enak sama temannya, dan dia membiarkan istrinya tidak makan, minimal ibu-ibu nggih, minimal nggih. Kalau ada suami ada bonusan biasanya dia kalau tidak bisa minimal bawa apa ibu-ibu? Gorengan. Ya, gorengan minimal ibu-ibu, minimal. Lah. Nah, kalau panjenengan nggih. Kalau panjenengan nggak bisa makan gorengan, ya minimal beli apa? Martabak. Itu ibu-ibu. Atau jenengan nggak makan martabak minimal suami jenengan WA jenengan, saya ini mau pulang titip apa nanti tak belikan. Ini suami yang soleh insya Allah. Tapi ketika ada bonusan, ada suami yang lebih milih temannya ketika
ke restoran atau ke rumah makan, sedangkan ketika pulang belas nggak bawa oleh-oleh, maka di sini termasuk suami yang apa? Kebacut. Ya, kebacut. Ya. Dan tandanya apa? Dia telah menyelisihi contoh dari Nabi. Kira-kira ibu-ibu ini termasuk perbuatan dosa atau tidak? Dosa. Dan Nabi mengatakan, kafa bil mar'i itsman an yudayya man yaqut. Seseorang cukup dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan keluarganya. Jadi suami wajib ngasih nafkah kepada istrinya ketika si suami telah berkeluarga. Kemudian ibu-ibu, suami yang mana yang wajib dinikahi? Jadi istri yang wajib dinikahi oleh suami itu adalah istri yang dinikahi secara sah, ibu-ibu. Secara sah. Sampai kapan ibu-ibu? Selama dia menjadi istrinya. Dan kapan dimulai nafkahnya? Ketika dia telah ijab kabul. Contohnya begini. Jenengan punya anak perempuan. Ya, alhamdulillahnya menikahnya nanti siang habis zuhur. Ketika sudah dinikahi laki-laki, jenengan selaku orang tua sudah gugur kewajiban ngasih nafkah kepada anak. Kenapa? Karena si anak sudah memiliki suami. Sehingga ketika si anak sudah berkeluarga, sudah memiliki pasangan, maka nafkah orang tua kepada anak sudah gugur dan sudah berhenti, dan nafkahnya dialihkan dan digantikan oleh suami si anak. Ini awal mula nafkah. Sehingga tidak boleh ada seorang suami, dia itu pengen istrinya orangnya dari orang tua yang kaya. Dan si suami mengatakan, aku pengen nikahi si fulanah. Loh, kenapa kok pengen nikahi si fulanah? Karena wong tuanya sugih. Karena kalau saya nikahi dia, saya akan juga sama sugih dan pasti akan keceripatan sugihnya. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh ibu-ibu? Karena ketika si putri anak yang kaya menikah, tanggung jawabnya sudah pindah kepada suami, dan suami nggak boleh jaga siapa? Orang tua. Itu nggak boleh. Sehingga ketika sudah akad, maka tanggung jawab pindah kepada si suami untuk memberikan nafkah kepada sang istri. Ini ibu-ibu. Jadi istri dapat nafkah dimulai ketika sudah sah menjadi istri si suami. Tapi ibu-ibu, jika ada seorang istri ditalak, apakah istri tetap wajib mendapatkan nafkah? Kalau dicerai, ditalak. Nggih, leres. Jadi talak di sini tidak otomatis menggugurkan nafkah. Jikalau talaknya masih 1 atau 2, maka suami masih tetap wajib ngasih nafkah kepada si istri. Jika talaknya masih 1 atau 2. Ya. Tapi rata-rata ibu-ibu rata-rata kalau ada suami mental istrinya masih talak 1 atau 2, maka suami biasanya masih tetap ngasih nafkah atau sudah belas nggak ngasih nafkah. Jangankan ngasih nafkah ibu-ibu, ngasih tok. Ngasih tok. Biasanya apa ibu-ibu? Enak ibu-ibu ya, enak ngasih tok. Ngasih tok. Itu kalau realita di zaman sekarang. Kalau suami sudah mental istrinya 1 talak saja biasanya, suaminya sudah putus hubungan, nggak mau bicara, nggak mau serumah, dan nguasin tok sudah nggak mau. Ini suami yang nggak tahu agama. Padahal kalau masih menjadi suami istri, talaknya masih 1 masih 2, itu masih ada kemungkinan rujuk, masih ada kemungkinan rujuk. Tapi salahnya seorang suami kalau sudah mentalak 1, biasanya nggak mau serumah, nggak mau. Dan biasanya si istri diantarkan ke orang tuanya langsung ditinggalkan oleh suaminya. Itu salah.
Kenapa salah ibu-ibu? Karena kalau suami mentalak, itu jangan sampai pisah rumah, jangan. Kenapa alasannya? Karena jikalau pisah rumah, komunikasi akan putus dan boleh jadi dia tidak akan merujuk kembali. Ya, tapi jikalau dia itu masih serumah, masih bisa ngobrol, masih bisa saling komunikasi, boleh jadi ada itikat untuk rujuk dan itikat untuk kembali, maka pernikahannya nggak sampai cerai. Jadi istri yang ditalak 1, 2 itu masih bisa mendapatkan nafkah dari suami. Akan tetapi, jikalau si istri sudah ditalak oleh suaminya talak yang ketiga atau talak bain, maka hukumnya nafkah sudah menjadi gugur dari suami. Ini jikalau talaknya talak bain. Sehingga ibu-ibu, kalau ada orang wanita memiliki suami tapi sudah ditalak bain atau talak 3 kali, boleh tidak si wanita ini minta nafkah bulanan? Boleh mboten? Contohnya seperti ini, yowes gak apa-apa, aku ceren tapi syaratnya kamu harus ngasih nafkah kepadaku bulanan. Harus. Jadi kalau sudah cerai ibu-ibu, nafkah otomatis itu putus, berhenti, putus. Lah kecuali kalau ada anak. Kalau ada anak ibu-ibu, nafkah tetap akan diberikan suami. Tetap harus wajib suami ngasih nafkah untuk anak. Tapi rata-rata ibu-ibu biasanya nggih, kalau cerai anaknya masih kecil ikut apa ya ibu-ibu biasanya? Ibu. Biasanya kalau anak ikut ibu, biasanya bapak ngasih nafkah atau belas ibu-ibu? Belas. Dan itu suatu kesalahan. Dan kalau belas ibu-ibu nggak ngasih nafkah ibu-ibu, belas ngasih nafkah, maka apa yang dilakukan oleh ibu dari anak ini? Apa kira-kira ibu-ibu? Napa wis pasrah, wis gak usah nafkah-nafkahan tak nafkahi. Atau gimana ibu-ibu? Nggih. Maka si ibu ini boleh nuntut. Boleh nuntut. Tapi jika suaminya enggak gubris, enggak menanggapi si istri, mantan istrinya, gimana langkahnya ibu-ibu? Ya. Mboten, jangan dibiarkan. Karena suami kok dibiarkan, dinjar nih. Kenaan leres, kenaan. Dari anak kok nggak gelem ragat, kenaan. Ujung-ujungnya apa ibu-ibu? Ujung-ujungnya kalau suami dia itu sudah tua, anak melo ibu anak nggak mau ngerawat si suami. Ini contoh realita ibu-ibu. Saya punya tetangga ibu-ibu, orangnya sudah tua, sepuh. Orangnya itu laki-laki, bapak-bapak. Dan dulu ketika dia menikah, cerai sama istrinya dan memiliki 1 anak laki-laki. Dan bapaknya ini belas nggak pernah nyambangi, belas nggak pernah ngasih nafkah kepada anaknya. Maka ketika anaknya sudah besar, bapaknya makin menua, maka bapaknya tinggal sendirian di rumah. Ketika bapaknya sakit, nggak ada yang jenguk. Ketika bapaknya butuh biaya, nggak ada yang ngasih. Ketika bapaknya lapar, nggak ada yang ngasih makanan kepada si bapak itu. Kenapa ibu-ibu? Gara-gara si bapak ketika punya anak tidak digubris dan tidak dikasih nafkah. Dan sampai sekarang, qadarullah ibu-ibu, bapaknya masih hidup, belum meninggal, dan tidak ada satupun anak yang mau merawat. Nggak ada merawat ibu-ibu. Sampai-sampai ibu-ibu, dia itu sering hilang ingatan. Ya pikun. Dan pikunnya ibu-ibu, pikunnya itu agak aneh. Apa pikunnya agak aneh itu? Dia itu sering jalan-jalan kaki, ternyata bablas nggak bisa pulang ibu-ibu, lali dalani, nggak tahu jalan. Dia itu jalan kaki sampai berkilo-kilo. Ketika ingat,
lupa di mana dia sekarang, dan sering ditemukan orang dan sering diantarkan polisi balik lagi ke rumah. Gara-gara apa? Tidak ada satupun anak yang memberikan bakti kepada si orang tua, gara-gara si bapak nggak mau gubris anaknya ketika si anak butuhkan perhatian dari seorang bapak. Itu ibu-ibu. Jadi bapak itu kalau cerai dengan istrinya, walaupun sudah cerai, anak tetap anak kandungnya. Boleh dikatakan ada mantan istri, tapi kalau anak nggak ada yang namanya mantan. Sehingga kalau ada seorang istri sudah pisah sama suaminya dan memiliki anak, istri kalau tidak dikasih nafkah, maka si istri boleh gugat di pengadilan. Itu boleh. Nah, makanya ibu-ibu, kalau dalam proses perceraian, itu kalau bisa, istri jangan pasrah, jangan. Kalau bisa istri itu boleh nuntut di pengadilan. Nggak apa-apa cerai, asalkan suami ngasih nafkah kepada anaknya sebesar sekian juta per bulan. Itu boleh. Itu nggak hanya boleh, tapi itu wajib. Kewajiban seorang bapak, wajib. Maka ketika ada perceraian, maka seorang ibu boleh menentukan kadar nafkah kepada anaknya yang berasal dari si suami. Itu boleh ibu-ibu. Jadi nggak boleh pasrah dan nggak boleh terserah apa kata suami. Harus istri memilih kebutuhan nafkah untuk anaknya dari si mantan suami. Kemudian ibu-ibu, bagaimana hukumnya jikalau suami ketika sudah menikah dengan istri, suami nggak ngasih nafkah? Contohnya nggih, jenengan punya suami ternyata antara harapan nggak sesuai dengan kenyataan ibu-ibu. Bien ketika pacaran omongannya sangat manis, janjinya sangat manis. Tapi ketika sudah menikah, ternyata janji hanya sekedar janji. Omongannya nggak pernah ditepati. Sehingga ketika sudah menikah, ternyata sudah punya anak dan suami nggak pernah ngasih nafkah. Kira-kira apa sikap istri jikalau suami nggak mengasihkan nafkah kepada istri? Apa kira ibu-ibu? Nah, kalau nuntut tetap suami nggak ngasih. Itu nggak tambah. Ijalno. Kenapa kira-kira ibu-ibu? Kalau jenengan mendapati ada seorang suami seperti itu, kenapa ibu-ibu? Karena zaman sekarang ibu-ibu itu banyak sekali, terutama ibu-ibu zaman Gen apa ini? Gen Z, itu banyak ibu-ibu. Jadi dia itu ketika menikah masih kecil dan nggak tahu kewajiban sebagai seorang suami, ujung-ujungnya istrinya dititipkan kepada mertuanya. Suaminya bergantung kepada si mertuanya. Kira-kira sebagai seorang orang tua dan istri, apa tindakan yang dilakukan kalau mendapati ada suami yang tidak kasih nafkah? Hah? Nuntut apa nih? Nuntut apa? Ada yang pisah, ada yang nuntut apa ibu? Nafkah. Ada yang cerai, ada lagi apa ibu-ibu? Nah ini ibu-ibu. Laras ibu-ibu gini. Jadi ibu-ibu, jika ada suami nggak ngasih nafkah kepada si istri, apa tindakan yang perlu dilakukan oleh seorang istri? Biasanya ibu-ibu, kalau ada seorang istri, dia punya suami tapi nggak ngasih nafkah, hal pertama yang dilakukan istri itu apa biasanya? Biasanya apa? Ngomel. Ada lagi selain ngomel ibu-ibu? Karena biasanya kalau ngomel nggak mempan ibu-ibu, nggak mempan. Hah? Kalau biasanya ibu-ibu
Lah kalau bisa ibu-ibu ngancamnya nanti di akhir kan. Apa kira-kira ibu-ibu? Hah? Pertengkar, ras gini ibu. Ah, gini ibu-ibu. Geras. Jadi ibu-ibu, kalau ada suami ibu-ibu, ada suami yang tidak ngasih nafkah kepada istri. Yang pertama kali itu apa ibu-ibu? Dinasehati. Ya. Nggih ibu-ibu, dinasehati. Ya. Kalau dinasehati kok gak mempan, gak mempan ibu-ibu, gak mempan, perlu ditanya ibu-ibu kenapa nggak ngasih nafkah, ditanya ibu-ibu. Jangan langsung marah-marah, jangan langsung nyereweti, jangan langsung meta-meta. Perlu ditanyakan sebabnya apa gitu. Kalau sebabnya dalam terus kalau suami kalau ibu-ibu, jikalau suami nggak ngasih nafkah gara-gara masih belum kerja, atau gara-gara malas, atau boleh jadi gara-gara punya penyakit, maka hukumnya boleh minta cerai atau lebih baik sabar. Nah ini ibu, ya pertama kali ibu ya, ibu. Yang pertama kali ibu ya, itu jangan langsung diceraikan, jangan. Eman. Kenapa? Nah contohnya ibu-ibu, jenengan dulu ketika menikah dengan seorang suami, orangnya ganteng, orangnya putih, orangnya tinggi, orangnya rupawan, masuk dicerai, yang iman ibu-ibu. Aman boten? Nggih, boten iman. Nah, itu. Lah ibu-ibu, kalau nyenengan masih merasa cinta, masih iman-iman, maka yang pertama ibu-ibu harus sabar. Ditanyai kenapa nggak ngasih nafkah, kalau alasannya itu jelas sesuai dengan syariat, maka hukumnya dianjurkan bersabar. Ini sebagaimana ibu-ibu, ada suatu riwayat dari wanita yang namanya Asiyah. Siapa Asiyah ibu-ibu? Nggih, beda nggih. Aisyah sama Asiyah. Ya, jadi kalau Asiyah itu adalah istrinya Fir'aun, ya, istrinya Fir'aun. Dan Asiyah termasuk orang beriman atau tidak? Beriman. Walaupun suaminya raja yang bengis, raja yang ngaku Tuhan, raja yang zalim, tapi ketika seorang Asiyah dia itu beriman dan juga sabar, maka Allah abadikan Asiyah dalam Al-Quran. Gara-gara apa ibu? Gara-gara dia itu sabar. Ya, sabar. Maka jika sabar ibu-ibu, Allah akan kasih pahala yang berlimpah. Ini sebagaimana sabda Nabi, man sabarat ala su'i khuluqi zawjiha. Ya, barang siapa yang sabar terhadap keburukan akhlak suami, a'taha misla sawabi Asiyata binti Murahim. Ya, bahwasanya Allah akan kasih pahala untuknya seperti pahala yang Allah berikan kepada istrinya Fir'aun, yaitu Asiyah. Ini jikalau ibu dia sabar. Ya, dia sabar. Cuma ibu-ibu sing jenenge sabar itu satu kata tapi abot. Gimana ibu-ibu? Nggih abot ibu, sangat berat. Tapi di balik rasa bersabar itu, maka Allah janjikan pahala yang sangat banyak. Ini diberikan kepada orang-orang yang sabar. Itu ibu-ibu. Sabar. Kemudian ibu-ibu, tapi ketika ada suami, dia itu nggak ngasih nafkah gara-gara mungkin karena malas,
gara-gara dia itu orangnya akhlaknya nggak baik, maka hukumnya si istri boleh dia itu minta cerai atau boleh dia itu minta talak dari si suami. Ini jikalau si suami dia akhlaknya buruk, maka si istri boleh dia itu meminta perceraian dari si suami. Terutama jikalau ada suami yang dia itu temperamental. Contohnya ya, suka main judi, suka minum-minuman khamar, dan suka dia itu melakukan KDRT dan nggak ngasih nafkah, maka seorang istri boleh dia itu menuntut perceraian. Itu hukumnya dibolehkan. Ini ibu, hukum dari orang yang mendapatkan suami tidak ngasih nafkah kepada si istri. Akan tetapi ibu-ibu, ketika ada seorang suami nggak ngasih nafkah, ketika panjenengan nggak kasih jatah, boleh nggak kira-kira ibu-ibu? Nggak ngasih jatah. Contohnya ada suami nggak ngasih nafkah, diajak panjenengan ke kamar, kira-kira dikasih atau mboten? Nah, ibu-ibu gitu. Okay. Tegas okay. Langsung boten gitu okay. Nah, itu ibu. Okay. Jadi ibu-ibu, ketika ada seorang suami nggak ngasih nafkah, kok mintanya enak-enak, ya nuntut haknya si suami dan suami nggak ngasih kewajiban, maka hukumnya ibu-ibu boleh apa tidak? Boleh atau tidak? Nah, hukumnya lebih utama tetap dituruti ibu-ibu, lebih utama. Oke, jangan langsung ditolak ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu? Karena suatu kemaksiatan jangan dibalas dengan kemaksiatan yang semisalnya. Jangan. Karena jika jenengan balas dan kemaksiatan yang semisalnya, yang dosa suami atau juga istri kena dosa. Dua-duanya berdosa ibu-ibu. Dua-duanya berdosa. Sehingga ketika ada suatu kemaksiatan, kalau bisa jangan dibalas dengan kemaksiatan yang semisalnya. Maka hukumnya kalau bisa tetap diberikan, dan ketika diberikan dinasihati kalau bisa tetap si istri harus dikasih nafkah. Ibu-ibu. Ini ibu hukum nafkah kepada si istri. Bisa dipahami ibu-ibu? Bisa. Kemudian ibu-ibu, sekarang kita masuk nafkah yang sering dilupakan oleh kebanyakan suami. Itu apa ibu-ibu? Yaitu nafkah kepada orang tua. Ya, kepada orang tua. Contohnya ibu-ibu, ketika panjenengan punya anak laki-laki, sudah menikah, sudah punya keluarga, sudah punya keturunan, kira-kira anak laki-laki masih tetap ngasih nafkah kepada panjenengan atau belas ibu-ibu nggak ngasih nafkah? Lah, kalau ada anak sudah menikah, maka hukumnya anak tetap berkewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak tidak boleh dia melupakan orang tuanya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena rata-rata yang namanya anak, kalau sudah menikah, sudah memiliki anak keturunan, dia lupa orang tua. Jangankan ibu-ibu lupa orang tua, nyambangi wong tua itu biasanya berapa kali dalam setahun? Nggak, setahun. Ya, kalau riyo tok nyambangi wong tua, ya itu suatu perbuatan yang kurang tepat ibu-ibu. Yang namanya berbakti itu tidak hanya satu kali setahun, tapi kalau bisa setiap hari itu anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka ibu-ibu, ketika kita punya orang tua, nggak boleh dilupakan dan jangan sekali-kali kita menyia-nyiakan orang tua. Kenapa ibu-ibu? Contohnya begini. Kalau panjenengan dikasih dua opsi, punya anak, punya jabatan, punya kekayaan,
tapi dia di luar pulau atau di luar kota, belas gak tahu nyambangi panjenengan. Dibandingkan dengan anak, kuliah gak tahu, kerjaannya itu apa adanya, tapi setiap hari berbakti kepada panjenengan. Milih sing pundi? Enggak, pasti orang tua milih yang berbakti. Sehingga ibu-ibu, saya pernah mendapati ada orang tua, rumahnya itu kalau nggak salah itu di dekatnya POM, ibu, POM Tologomas. Itu depannya ada perumahan apa namanya? Lupa saya. Permata Hijau, Permata Hijau. Dan dia itu dulunya ibu-ibu termasuk pimpinan di kampus UB, di kampus UB pimpinan. Dan beliau ketika sakit di ujung meninggalnya beliau itu cerita, ya cerita beliau memiliki 3 anak ibu-ibu. Semuanya itu sudah S1, S2, S3, sampai si anak itu dia itu sudah menjadi anak yang mandiri, anak yang mapan, dan sudah menjadi orang yang berada. Ketiga-tiganya ibu-ibu keluar kota. Jadi orang tua belas nggak punya pendamping di rumahnya. Anak-anaknya sama sekali nggak pernah jenguk orang tua. Maka ketika orang tuanya sakit, orang tuanya itu apa? Nyesel. Kenapa dulu kok dia mengkuliahkan anak sampai S1, S2, S3? Nyesel ibu-ibu. Kenapa menyesal? Karena ketika orang tuanya sudah sepuh, ketika orang tuanya itu penyakitan, ketika sakit di rumah sakit, nggak ada satupun anak yang menengoknya, nggak ada. Sampai-sampai ketika beliaunya sakaratul maut, tidak ada satupun anak yang mentalkinnya. Terus pun ibu, perasaan panjenengan lagi sakit, lagi di rumah sakit, dan nggak ada satupun anak yang nemani. Terus pun ibu-ibu, dia nolongsong, ngesane ibu-ibu. Ujung-ujungnya dia mengatakan, yang tadi saya katakan, aku menyesal kenapa dulu kok mengkuliahkan anak sampai S3. Kenapa? Karena ketika anaknya sudah mapan, sudah mandiri, belas anaknya nggak pernah jenguk orang tuanya, dan sama sekali anak nggak pernah berbakti kepada orang tuanya, maka orang tuanya ketika sudah sepuh, tinggal sendirian dan hidup sebatang kara di rumahnya. Sehingga ibu-ibu, orang tua yang sukses bukan orang tua yang mampu menguliahkan anaknya sampai S3, tapi orang tua yang mampu didik anaknya dengan didikan Islam. Kenapa ibu-ibu? Karena kalau orang tua sudah meninggal, ada nggak jaminan anak bakal memintakan ampun kepada orang tua, kepada Allah? Belum tentu. Lebih-lebih kalau anaknya itu nggak pernah dibekali ilmu agama. Anak hanya mikir dunia, dan dunia. Maka ketika orang tua meninggal, boleh jadi anak ngarep-ngarep, bukan malah berharap orang tuanya sembuh. Kenapa kok ngarep-ngarep meninggal? Laras ben oleh warisan. Lebih-lebih kalau anaknya punya orang tua, qadarullah orang tuanya naudzubillah kena stroke. Orang tuanya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau makan disuapin, kalau BAB dicebokin, dan setiap hari anak merawat orang tua. Kalau anaknya nggak tahu agama, pasti anak mengharapkan orang tuanya kapan matine orang tua. Itu pasti ibu-ibu. Itu kalau anaknya nggak tahu agama. Tapi kebalikannya kalau anaknya tahu agama, ketika tahu orang tuanya sudah sepuh, tidak kerja, penyakitan, maka itu adalah sumber pahala bagi anak jikalau berbakti. Makanya ibu-ibu dikisahkan dulu ada seseorang ya penduduk Yaman pernah umroh haji sama ibunya. Dan orang Yaman ini ketika umroh haji, orang tuanya ibu-ibu itu digendong. Ya, digendong ibu-ibu. Ya, ketika haji umroh digendong. Dan ketika tawaf, orang ini mengatakan kepada sahabat Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud,
Apakah perbuatan ini sudah impas nyaur utang budi kepada ibu? Dikatakan oleh si sahabat, belum. Walaupun satu tarikan nafas ketika ibu antum melahirkan, itu belum bisa menyamai. Tandanya apa ibu-ibu? Orang tua itu punya hak agar berbakti, anak berbakti kepadanya. Itu adalah haknya orang tua. Sehingga ibu-ibu, termasuk bentuk bakti anak kepada orang tua itu apa? Anak harus ngasih nafkah kepada orang tuanya. Ya, harus ngasih nafkah kepada orang tuanya dengan 3 persyaratan. Apa ibu-ibu syaratnya? Yang pertama, jika orang tuanya itu hidupnya miskin atau tidak mampu, ya, orang tuanya hidupnya miskin atau tidak mampu. Yang kedua, jika orang tuanya tidak punya penghasilan, ya, tidak punya penghasilan. Dan yang ketiga, jikalau anaknya itu mampu, ya, jika anaknya itu mampu. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak memudaratkan harta si anak. Jadi ini ada 4 syarat. Anak wajib ngasih nafkah kepada orang tuanya. Sehingga ibu-ibu, kalau ada anak, dia itu punya orang tuanya kaya raya, boleh nggak orang tua nuntut harta nafkah kepada anak? Nggak boleh. Kenapa? Karena orang tuanya mampu. Jadi boleh nuntut jika orang tuanya itu apa? Hidupnya miskin. Jadi kalau orang tuanya nggak punya apa-apa, nggak punya uang pensiunan, nggak punya tabungan, maka baru boleh orang tua nuntut nafkah kepada anaknya. Ya, boleh nuntut. Atau jikalau ibu-ibu, jikalau orang tuanya itu dia, ya, punya penyakit, dan penyakit ini butuh biaya untuk operasi, maka jika orang tuanya nggak punya apa-apa, maka yang bayari biaya rumah sakit siapa ibu-ibu? Anak. Jadi anak yang nanti menanggung biaya rumah sakit. Tapi sekarang ibu-ibu, kalau ada orang tuanya sakit, biasanya anaknya langsung mengatakan semuanya tak tanggung, atau biasanya melemparkan kepada adik-adiknya atau patungan. Jadi ibu-ibu, bahwasanya untuk biaya rumah sakit ini ditanggung semua anak, ya, semua anak, ya, semua anak. Sehingga kalau anak sudah berkeluarga, orang tuanya sudah tidak mampu bekerja dan hidupnya miskin, maka anak wajib ngasih nafkah kepada orang tuanya. Ini sebagaimana ibu-ibu, ada suatu riwayat pada zaman Nabi, ada seseorang datang kepada Nabi ngeluh. Kenapa ngeluh? Karena orang tuanya sering jalui duit. Ya, sering jalui duit. Kalau panjenengan ibu-ibu selaku anak, orang tuanya masih ada atau sudah nggak ada ibu-ibu? Nggak ada ya, jadi nggak ada yang mintai uang ibu-ibu nggih. Nah, sahabat ini ngeluh kepada Nabi, punya orang tua, tapi orang tuanya sering jalui duit ibu-ibu. Maka dalam suami saya seperti itu. Oke, sering minta atau sering dikasih? Minta. Dia itu nggak bisa diam. Apa minta modal terus sampai bertengkar sama saya akhirnya yang minta itu suami jenengan atau anaknya? Suami saya minta ke anak, sudah dikasih anak saya gini-gini, tapi nggak ada batasnya. Oh, leres. Nggih. Nggih. Minta terus gitu nggih ya? Nah. Lah bagaimana? Disuruh sama anaknya itu disuruh ke maafkan uang ke masjid, kasih 50 juta. Dikasihkan 20, yang 20 tidak dikasih ya. Akhirnya meninggal saya sama anak saya yang jadi
diganti sama anak saya yang 30 itu. Untuk wakaf ke masjid itu. Bukan masjid, rumah lama di daerah Halmahera sana. Leres, nggih. Jadi ibu-ibu gini. Jadi ada sifat ibu-ibu, sifat orang tua itu ada sisi negatifnya ibu-ibu, ada sisi negatifnya. Ada sifat dia itu senang nganterin duit, itu ada sifat seperti itu ibu-ibu. Kalau saya ibu-ibu punya tetangga ibu-ibu, punya tetangga, dia itu punya sifat ibu-ibu senang utang. Senang utang. Iya, anak saya tuh beresin utangnya terus. Itu mirip tetangga saya ibu-ibu. Jadi tetangga saya itu ibu-ibu sudah sepuh, dia itu senang utang kepada bank peritil, bank pelecit. Apa? Peritil gitu, bank peritil. Kalau suami saya ada mobil digantikan anunya Pak, BPKB-nya. Terus mobilnya digantikan ke orangnya. Anak saya tuh biar dia nanti kalau diambil mobilnya nggak ada, biar masuk penjara, biar tahu. Oh gitu. Itu kan Nggih. anak saya bilang nanti aku mau ini. Harus. Itu mirip dengan tetangga saya ibu-ibu, mirip itu. Jadi dia itu suka utang. Suaminya itu PNS, lahannya itu luas, tapi si istrinya suka utang. Dan itu ibu, utang itu apa namanya? Itu suatu penyakit karena jikalau dia nggak utang itu dia itu merasa nggak enak. Nggih, urip itu nggak berwarna. Terus nggak enak kalau nggak punya utang. Nggih, terus hobi. Senangannya utang ibu dia tuh, senangannya utang. Sampai ibu, sampai dia itu punya lahan tebu luas. Entek habis hanya untuk bayari utangnya dia. Kenapa? Karena ketika sudah punya utang, dilunasi anaknya, hati gak tenang, harus utang lagi. Ya, harus utang lagi. Terus, itu termasuk Bu, termasuk penyakit hati, itu ada. Penyakit senang utang ada. Ketika tubuhnya sudah habis, qadarullah suaminya meninggal dunia. Gak punya apa-apa, tetap masih seneng utang. Ujung-ujungnya apa ibu-ibu? Anaknya rela keluar negeri hanya bekerja untuk nyaur utang-utang ibunya. Itu ada ibu-ibu, itu memang penyakit dan itu ada. Lah bapak boleh jadi leres, itu ada seperti itu Bu. Nah, gimana ibu-ibu jikalau ada orang tua dia itu senang menjalui duit anak-anaknya, ya? Jikalau ibu-ibu orang tua di sini jalui karena nggak mampu, karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka anak boleh ngasih uang kepada orang tuanya. Sampai-sampai Nabi mengatakan, anta wa maluka li abika. Kamu sama hartamu itu milik orang tuamu. Ya, milik orang tuamu. Ini jikalau anaknya mampu dan orang tuanya nggak mampu, kalau untuk kebutuhan sehari-hari, anak yang nanggung jawab kebutuhan orang tua. Leres. Tapi jikalau orang tuanya memundorotkan anak, contohnya anaknya gajinya 10 juta. Orang tua nuntut wajib 10 juta tak pegang dan tak gunakan untuk sehari-hari. Maka hukumnya nggak boleh dikasih. Kenapa nggak boleh dikasih ibu-ibu? Karena jikalau gaji semua dipegang oleh ibunya, oleh orang tuanya, maka si anak nggak bisa ngasih nafkah kepada istri dan juga anaknya itu. Sehingga orang tua walaupun punya hak harta anak tapi nggak boleh memundorotkan anak, itu nggak boleh. Sehingga ibu-ibu, berapa persentase jatah orang tua dari anak? Berapa kira-kira? 2,5%. Oke. Jangan kalau punya anak ibu-ibu, milih gaji berapa ibu-ibu? 10 juta atau 20 juta? Oke. Ya sing pirang ngitungnya ibu-ibu nggih, 10 juta mawon nggih, 10 juta. Nah, 10 juta ibu-ibu, orang tua berapa jatah persentasenya?
Leres, orang tua boleh minta sesuai kebutuhannya. Contohnya ibu-ibu, 1 bulan orang tua itu belanja ya per bulan habisnya berapa kira-kira ibu-ibu? 2 juta cukup? Atau 2 juta, 3 juta gitu nggih, 3 juta. Maka orang tua dapat jatah 3 juta dari anak. Kemudian sisa berapa? 7, dan 7 diberikan kepada tidak. Tidak. 7 ini dibagi untuk siapa ibu-ibu? Untuk suami, untuk istri dan juga anak. Jadi suami kudu oleh jatah. Ya kudu oleh jatah ibu-ibu. Kenapa? Kalau nggak punya jatah, contohnya ibu-ibu, dia punya mobil, punya motor, ternyata bensinnya habis. Dan pas habis di tengah jalan belas gak kau duit, terus pun ibu-ibu. Nah itu, maka suami juga punya hak dapat uang untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk bensin. Sehingga 7 juta ibu-ibu, nggih, 7 juta itu dibagi untuk istri, anak, dan untuk suami. Sehingga suami untuk bensinnya itu mungkin dikasih berapa ibu-ibu? 1 juta cukup. Lah sisanya 6 juta untuk istrinya, untuk nafkah kepada anak-anaknya. Itu ibu-ibu, cara bagi nafkah kepada suami, istri, anak, dan juga orang tua. Itu. Sehingga orang tua ibu-ibu kalau minta nafkah kepada anak itu harus sesuai porsinya. Nggak boleh orang tua itu ya megang semua gaji anak atau minta gajinya anak semuanya, itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena jika semuanya diminta orang tua, maka anak nggak bisa ngasih nafkah kepada istri dan juga keturunannya, dan itu termasuk zalim. Jadi orang tua boleh nuntut sesuai dengan kadar yang dibutuhkan, ya, sesuai dengan kadar yang dibutuhkan oleh orang tua untuk memenuhi hidup sehari-hari. Itu ibu-ibu. Nggih. Nggih, monggo. Oh, leres. Atau gini Bu, kebalikannya. Jenengan punya tabungan, jenengan mampu, ternyata anak jenengan ketika nikah masih belum mampu. Sebaliknya jenengan ngasih uang kepada anak gitu nggih. Bagaimana hukumnya? Itu yang paling utama, yang paling bagus dan yang paling afdol itu. Jadi orang tua walaupun nafkah kepada anak sudah putus ketika menikah, tapi anak kalau masih hidupnya itu tidak cukup, boleh orang tua bantu anak. Boleh bantu anak. Dan itu adalah sedekah yang paling utama. Karena sedekah yang paling utama bukan diberikan kepada orang lain, tapi diberikan kepada keluarga yang membutuhkan. Ini yang paling utama. Jadi lebih bagus itu, Bu. Ya wes, aku gak minta jatah dari hartamu, tapi asa saya akan ngasih sedekah kepadamu kalau kamu tidak mampu mengasih nafkah kepada anak istrimu. Itu lebih utama. Karena ibu-ibu, kalau orang Jawa ibu-ibu, orang Jawa lebih-lebih sebagai orang tua, prinsip hidupnya nggak mau bebani anak. Itu prinsip orang tua, nggak mau bebani anak. Sampai-sampai ibu-ibu, kalau orang tua itu butuh harta, lebih suka utang atau lebih suka jadi anak? Utang. Itu orang tua ibu-ibu. Kan orang tua itu kalau punya anak, anaknya itu nggak mampu, biasanya orang tua lebih suka minta bantuan temannya daripada anaknya sendiri. Itu memang hatinya orang tua itu lembut, ya gak tegoan, gak tegoan. Tapi secara hukum Islam ibu-ibu itu nggak kewajiban. Kenapa? Karena anak sudah menikah dan wajib bagi suaminya ngasih nafkah, bukan orang tua dari si anak. Itu. Biasanya orang tua juga kategorinya hanya ke anak yang misalkan. Oh gitu.
Atau mungkin hanya anak-anak tertentu gitu nggih. Tapi anak yang lainnya wes gak ngurus gitu nggih. Lah, itu nggak boleh Ibu, itu nggak boleh. Jadi bagi pilih kasih itu nggak boleh. Jadi orang tua ibu-ibu nggih, orang tua kalau ngasih sesuatu kepada anak itu harus adil, kudu podo, gak boleh pilih kasih, gak boleh pilih kasih. Contohnya bagaimana ibu-ibu pilih kasih? Contoh begini, ada orang tua, ya ada orang tua sudah sepuh, ya dan orang tua bersama anak ragil. Maka orang tua punya inisiatif ya wes rumah takek nih anak ragil, anak barep, anak tengah gak oleh omah. Ini boleh gak? Nggak boleh. Kalau anak yang nomor 1, nomor 2 sudah punya, sudah mampu. Nggih. Kan lebih. Yang 1 yang terakhir belum. Nah, saya punya tinggalan sedikit sawah itu untuk anak saya, tak kasihkan anak saya yang terakhir. Kan boleh Pak. Asalkan yang ini yang 2 ini sudah saya kasih. Kamu sudah mampu, yang suka ini tak kasihkan adikmu semua. Saya juga ya aja enggak apa-apa. Gini Bu. Jadi kalau ngasih rumah, ngasih sawah, ya ngasih sawah kepada anak ragil, gara-gara anak ragil belum mampu, kakak-kakaknya sudah mampu, maka secara hukum Islam itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu pertama pilih kasih, yang kedua boleh jadi kalau orang tuanya meninggal akan jadi sengketa di antara anak sengketa. Laras. Nggih. Begini ibu-ibu, biasanya ibu-ibu, kenapa anak ragil anak tengah itu kok dia itu nggih mawon? Kenapa? Biasanya masih segan sama orang tua. Gak enakan biasanya itu anaknya. Wah, wong tua ini gak tego, gak enakan. Tapi biasanya kalau gak enakan, ketika wong tuanya sudah meninggal, boleh jadi anak barep akan apa? Akan nuntut haknya. Masuk kamu oleh sawah, oleh rumah, laku gak oleh apa-apa, mesti akan apa? Iri hati. Itu rata-rata sifat anak iri hati ibu-ibu. Contohnya begini ibu-ibu, contoh begini aja wis. Contohnya nggih, jenengan punya saudara berapa ibu-ibu? 3 nggih. Jenengan anak barep, nggih. Jenengan anak barep. Ya, punya 2 adik. Ternyata anak barep belas gak dikai omah, gak dikai sawah. Anak kedua dikai mobil. Anak ketiga dikai omah sama sawah. Anak barep kira-kira marry enggak? Marry. Kalau anak saya enggak, malah dikasih adiknya tuh dibelikan rumah. Oh gitu, nggih. Nggih. Jadi kalau anak pertama enggak marry, ya wis Bu. Saya ridho, saya legowo, seumpamanya rumah untuk adik, sawah untuk adik, saya enggak minta. Kalau anak pertama itu dia itu melegowo ridho dan enggak minta, hukumnya boleh. Asalkan ibu ini ketika ngasih kepada anak ragil harus seizin anak pertama. Nggih izin. Ya, izin semua. Contohnya seperti, Mas, iki ada rumah, tak ini adikmu. Kira-kira seumpamanya tak ini adikmu kabeh, kira-kira Mas ridho atau tidak? Kalau ridho, bahkan anak pertama setuju dan mendukung, itu hukumnya nggak apa-apa. Tapi jika anak pertama juga butuh dan nggak ridho, maka hukumnya nggak boleh. Jadi boleh jika semua anak itu ridho, gitu. Oke, penting atas persetujuan anak pertama sama anak yang kedua. Gak gerundel, leres. Karena nggak semua anak itu nggak semua anak itu ridho sama, nggak sama ibu. Oke, boleh jadi anak jenengan itu ridho karena anak pertama itu merasa sudah cukup hartanya, tapi kalau keluarga yang lainnya berbeda. Nah, berbeda. Saya yang pertama itu sudah tak kasih rumah, tak kasih mobil itu aja 2 tokan ke masjid aja, mama nggak usah mikirin anak-anaknya sendiri. Itu boleh, oke. Insyaallah boleh. Leres gitu. Itu Bu.
Nggih, ada soal kira-kira Ibu, monggo yang lainnya. Nggih. Terima kasih. Terkait dengan akta dari suami ke istri, dikatakan dalam kehidupan sehari-hari tetangga, itu ada suami yang tidak bekerja, yang kerja itu istrinya, sehingga dia tidak pernah mendapatkan nafkah dari sadar pangan papan. Terus akhirnya sering bertengkar. Nah, karena sering bertengkar ini dua orang ini agak berjauhan. Kalau suami tidak memberi nafkah, terus si istri ini kalau diajak itu tidak mau, itu dosa enggak? Nggih. Jadi begini Bu, Ibu, nggih. Begini. Jadi kalau ada suami nggak kerja dan suami dia itu cenderung bergantung kepada istri gitu nggih. Istri yang kudu kerja, maka suami berdosa. Suami berdosa. Kenapa berdosa? Karena suami melupakan kewajibannya ngasih nafkah kepada si istri. Berdosa. Kemudian jika istrinya itu legowo, dia itu sabar dan dia itu nerimo, nggak nuntut kepada si suami, maka bagi istri dapat pahala yang banyak dan pahala. Akan tetapi jika si istrinya dia itu nuntut cerai atau pisah, itu boleh. Itu boleh. Tapi yang paling utama adalah istri adalah sabar dan juga legowo. Cuman gak semua istri itu sabar. Boleh jadi ketika dia itu bekerja banting tulang, suami kok malah mungkin naudzubillah mancing. Mungkin boleh jadi bal-balan, nggak pernah bekerja, maka hukumnya dibolehkan bagi istri dia itu minta cerai, boleh. Cuma yang paling utama itu adalah si istri sabar. Itu sabar, tapi itu termasuk perbuatan yang berat. Nggak semuanya orang mampu. Nggih. Jikalau si istri diajak tidur bareng dan dia nggak mau, kalau bisa jangan. Jangan kemaksiatan suami dibalas dengan kemaksiatan yang sama. Cukup suami yang berdosa, jangan sampai istri ikut dosa yang sama, gitu Bu. Jadi kalau bisa tetap dilayani agar ibu tidak berdosa dan agar dosanya hanya suami saja, tidak sampai kepada ibu. Itu. Tapi kalau tidak mau tetap dosa berarti. Leres. Katakan Mbak sama itu sampai tetangga saya itu bilang kalau tetangga itu mesti suaminya bilang gini, mama kamu sudah nggak cocok sama kamu itu mereka itu apa? Belum, nggih. Kalau kata-kata mengatakan nggak cocok itu belum kata cerai, belum. Itu hanya kata-kata marah dan kata-kata yang biasa diucapkan ketika orang marah, itu bukan cerai. Kalau cerai itu kalau katanya jelas, aku talak, aku ceraikan, itu jelas cerai. Dan itu bisa jatuh cerai. Kalau katanya itu jelas. Tapi kalau kata-katanya tidak jelas, contohnya, yowes tak pulangkan ke rumah orang tuamu. Ya, pulangkan saja ke rumah orang tua. Nah, ini kata-katanya masih ambigu. Ya, masih ambigu, bisa cerai, bisa tidak, tergantung dari niatan si suami. Kalau niatannya adalah cerai, maka jatuh cerai. Kalau niatannya tidak cerai, hanya sebagai bentuk amarah, itu nggak jatuh cerai. Tergantung. Kalau kata-kata nggak cocok atau tidak nggak harmonis atau kata-kata nggak senang, itu bukan termasuk kata perceraian. Cuman ibu-ibu, cerai itu boleh diucapkan suami kepada istrinya dalam dua kondisi, kecuali dua kondisi. Pertama, dalam kondisi tidak marah. Karena kalau kata cerai sambil marah itu nggak sah. Walaupun dia mengatakan aku ceraikan kamu, aku talak kamu, kalau kondisi marah nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena amarah itu bisa menutupi akal. Ya, bisa menutupi akal. Sehingga ucapan cerai itu tidak sah jikalau diucapkan dalam kondisi marah. Yang kedua, tidak sah ibu-ibu kata cerai sama talak
Jikalau diucapkan dalam kondisi istri kondisi haid, itu nggak sah. Nggih, nggak sah. Haid, nggih. Haid. Haid, nggih, haid, nggih. Lah, kenapa ibu-ibu kok cerai talak nggak sah ketika diucapkan ketika haid? Apa alasannya? Apa alasannya? Nah, karena ibu-ibu ketika istri haid, ya ini saya dapatkan ibu-ibu dari pengalaman pribadi. Ketika si haid, moodnya itu berubah. Moodnya berubah. Kadang-kadang ketika haid dia itu cepat marah. Kadang-kadang masakannya ala kadarnya. Bahkan ada yang nggak mau masak. Kadang-kadang suaminya dimarahin tanpa sebab. Itu moodnya orang haid. Moodnya ya kan Bu? Nah, terus apa namanya? Apa singkatannya itu? Oh gitu nggih. Lah itu ibu-ibu nggak sah kalau ditalak. Kenapa nggak sah? Karena orang haid itu hormonnya itu berubah-ubah, maka nggak sah kalau talak ketika si istri itu dalam kondisi haid, itu nggak sah. Itu ibu-ibu. Ada dalilnya. Sebagaimana pendapatnya dari Ibnu Umar, ketika Ibu Umar itu pernah menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Maka Nabi mengatakan, murruhu falyuraji'hu. Perintahkan dia untuk merujuk kembali. Untuk rujuk kembali. Kenapa rujuk kembali? Karena jikalau talaknya diucapkan ketika istri haid, maka itu tidak sah. Walaupun ucapannya dikatakan berkali-kali tetap enggak sah. Kalau hamil sah. Boleh. Karena orang hamil kan tidak haid, nggih. Nggih, enggak haid. Itu boleh dan itu sah. Nggih. Sah. Cuma yang enggak sah kalau nikah ketika hamil. Itu enggak sah. Nggih. Itu enggak sah ibu-ibu. Nikah ketika hamil enggak sah. Setelah. Dan biasanya orang nikah ketika hamil itu gara-gara apa ibu-ibu? Kecelakaan. Dan itu tidak boleh. Ya. Yang tadi kita ceritakan untuk yang orang tua tuli, terus anaknya tidak mau melawat itu apa termasuk anaknya itu Jika yang orang tuanya semasa hidupnya itu tidak mau menafkahi anak, itu juga dolim. Setelah bapaknya sakit, anaknya tidak mau melawat, memiliki nafkah, itu termasuk anak yang durhaka. Sahih. Begini ibu-ibu. Tadi saya kisahkan, ketika ada seorang bapak nggak pernah mau ngeramut anaknya, nggak pernah ngopeni anaknya. Ternyata si bapak ketika sudah tua minta anaknya ngeramut. Ternyata anaknya nggak mau. Kenapa nggak mau? Sudah sakit hati. Apakah anak di sini berdosa? Hukumnya iya berdosa. Karena seburuk-buruk orang tua, sejelek-jeleknya orang tua, tetap orang tuanya. Walaupun orang tua akhlaknya buruk. Itu. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan, idfa billati hiya ahsan. Ketika ada orang jelek kepada kita, maka hukumnya kita balas dengan kebaikan, bukan dengan kejelekan yang semisalnya. Karena orang tua itu, walaupun dia itu buruk sifatnya, nggak pernah ngopeni anaknya, tetap ada hubungan darah, tetap orang tua. Nggak ada yang namanya mantan orang tua. Adapun dosanya dulu biar dia yang nanggung di akhirat. Adapun anak ketika punya orang tua tetap berkewajiban berbakti kepada orang tua. Itu. Nggih. Menikah pada waktu hamil Nggih. kan anaknya itu intinya kan tidak ikut nasab bapaknya. Terus pas waktu pernikahannya itu setelah anak ini lahir kan ada adiknya lagi gitu ya. Itu nanti adiknya ini nanti nasabnya kan ikut bapaknya ya. Kalau misalkan perempuan bapaknya nanti bisa jadi walinya. Nggak perlu nikah ulang. Ini anak yang keberapa? 2 atau yang pertama? Anak yang kedua. Anak yang pertama tadi baik eksiden tadi ya. Ini
kan nasabnya tidak sama bapaknya, Ya. otomatis si suami nikahnya kan hakim. Hakim. Terus anak yang kedua kan setelah menikah dengan bapaknya yang jadi Makanya kan bisa hamil. iya enggak. Jadi yang pada saat anak pertama itu kan hamil dulu. Nasabnya kan tidak ada bapaknya ya. Terus anak yang kedua juga perempuan. Itu nanti statusnya gimana anak yang kedua? Laras. Nah, kalau dia itu nikahnya, kalau nikahnya itu diperbaharui, Harus menikah ulang. diperbaharui. Kenyataannya sekarang kan nggak gitu Pak Ustaz, hanya yang nggak nikah ulang. Lah. Nasib anaknya itu nanti gimana? Sama ikut anak yang pertama, karena akadnya itu nggak cah. Makanya untuk nutupi biar sah, setelah lahiran diakad ulangkan. Dan akad ulang di sini tidak harus undang orang-orang, nggak harus. Cukup penghulu, saksi, wali, dan itu sudah sah. Mahar juga. Jadi nggak bisa ya jadi wali nikah itu anak. Nggih, leres. Dan bisa. Itu jikalau habis nikah ulang punya anak kedua. Nggih. Kalau nikahnya di kiai aja yang nikah ulang itu nanti Boleh. boleh ya. Nggih. Nggak penghulu kan dimaksud nggak penghulu asal Leres. wali. Ada saksi sah. Nggih. Itu yang paling utama ibu-ibu. Jadi boleh dinikahkan ustadz atau kiai itu tetap sah walaupun tidak ada resepsi. Itu yang lebih utama. Nggih. Nggih, untuk nutupi aibnya. Laras sakit. Nggih. Seandainya yang tadi seringan sukses, umpama anaknya juga, anaknya itu berikan apa? Orang tuanya ini di panti yang saya Oh, dipantikan. itu anaknya dan pantinya itu apa anaknya kayak itu apa anak itu Oke, gini. Jadi anak ketika nggak bisa ngeliat orang tuanya dan dia sibuk kerja, kalau bisa tetap berbakti walaupun bukan dengan tenaga. Dan kalau bisa jangan dititipkan kepada panti walaupun pantinya itu bagus. Ada perawatnya, ada dokternya, itu kalau bisa jangan. Kenapa jangan? Karena orang tua kalau dia itu sudah sepuh, lebih utama hidup di rumah sama anak. Di rumah sama anak. Apa tujuannya? Karena orang tua walaupun ada dokter, walaupun ada perawat, seumpamanya orang tua nguasi anaki atau nguasi cucu nih, seneng buatan ibu-ibu? Banget senengi, walaupun hanya nguasi tok. Sehingga jika orang tua hidup sama anak di rumahnya dan mampu nguasi cucu-cucunya, termasuk kebahagiaan yang luar biasa. Sehingga kalau bisa jangan sekali-kali orang tua dimasukkan ke panti walaupun pantinya itu berbayar atau berbintang, jangan. Sehingga kalau anak di siang harinya nggak bisa berbakti kepada orang tua, maka boleh anak itu nyewa pembantu lansia, boleh. Itu boleh menyewa. Ustaz, kalau saat ini yang itu apa untuk yang merawat khusus orang yang misalnya orang tua itu sudah tidak bisa apa-apa, umpamanya AB apa itu sudah di dua orang itu yang merawat itu kan dan keadaan sekarang yang udah itu agak sulit ya. Nah kalau alternatifnya misalnya kalau di panti itu demi kekayaan Jangan di panti. Jangan, kalau bisa tetap bayari orang di rumah saja. Karena jikalau kita bayari orang di rumah saja, siangnya dijaga perawat, nanti malamnya kita jaga. Jangan coba bayangkan jenengan selaku orang tua, ketika sepuh oleh anak jenengan dibawa ke panti, gimana perasaan jenengan? Sedih, pasti sedih. Sehingga biar nggak sedih, tetap di rumah saja sama anak. Kalau anak nggak bisa ngerawat, cari pembantu, maka siang harinya dibantu perawat, malam harinya anak yang ngerawat. Karena orang tua itu hanya nguasi anaknya, nguasi cucunya itu luar biasa bahagianya. Dan nggak bisa digantikan walaupun hidup di hotel berbintang tapi nggak pernah ketemu anak cucunya. kalau keinginan sendiri Ustaz.
Kalau kena sendiri, kalau bisa anak nggondeli. Kenapa nggondeli? Karena orang tua itu salah satu pintu surga. Sehingga kalau bisa orang tuanya nggak bisa apa-apa, kalau bisa anak yang rawat. Tujuannya bukan biar dapat rumah, biar dapat apa? Surga. Itu yang paling utama. Oke. Boleh? Oh gitu. Kalau nafkah untuk anak, maka hukumnya biasanya istri dia jangan menikmati, jangan. Kecuali harus nikmati, itu boleh. Contohnya anak dikasih nafkah berupa rumah. Kan otomatis dia juga di dalam rumah, ya kan? Nggak mungkin dia itu ngerawat anak di dalam rumah, istrinya di luar, nggak mungkin. Jika nggak mungkin, hukumnya boleh. Ya, tapi ala kadarnya saja, sekedarnya. Gitu. Enggak? Oke. Boleh, itu sebagai pengganti ngerawat anak, boleh. Jadi istri sakit dia itu ikut hidup sama si anak sakit, tapi sekedarnya saja. Oke, sekedarnya. Oke. Sabun nggih? Oke, sekian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.